tadinya adalah jin. Jin belum tentu. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Muslim, tetap dia namanya jin. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Jadi jin yang kufur kepada Allah itu disebut iblis. Manusia yang kufur kepada Allah disebut kafir. Jadi golongan setan itu segolongan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang taat kepada Allah itu segolongan dengan muslim. Jadi kami umat Islam itu segolongan dengan makhluk roh yang bernama jin yang taat kepada Allah. Kristen segolongan dengan setan yang makhluk roh yang ingkar kepada Allah. Imbang di situ, Pak ya. Kalau Anda tidak percaya, di dalam kaidah pengajaran Bible itu sendiri, Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18, ada iblis yang justru mengakui kerasulan Paulus. Ada setan yang justru sujud kepada kemesiasan kenabian Yesus. Di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, setan pun sujud menghormat kepada Yesus. Siapa yang sujud kepada Yesus berarti dia boleh dikategorikan sebagai pengikut Yesus atau hamba Yesus. Iblis, Anda baca dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, setan sujud menyembah kepada Yesus. Berarti Kristen dan setan sama-sama sujud menyembah kepada Yesus. Pakai logika. Sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, wa lamma sami'na huda. Jadi jin ini kemudian mendengarkan petunjuk. Jin ini mendengarkan Al-Quran. Jin ini kemudian ada yang beriman kepada Quran dan ada pula yang ingkar kepada Quran. Begitu juga orang manusia. Ada yang ingkar kepada Quran, ada yang beriman kepada Quran. Jin yang ingkar kepada Quran namanya setan, manusia yang ingkar kepada Quran namanya kafir atau Kristen. Paham sampai situ? Nah, sedangkan dalam sedangkan dalam kaidah Kristen, malaikat itu makhluk yang tidak memiliki syahwat, tidak memiliki nafsu. Tetapi dikatakan di dalam Kristen, malaikat kemudian ingkar kepada Tuhan, sehingga malaikat disebut setan. Kalau di Islam bukan malaikatnya yang disebut setan, tetapi jin yang ingkar kepada perintah Tuhan, itulah yang disebut setan. Jadi kesimpulan saya, setan dan Kristen adalah sama, jin Muslim dan umat Muslim itu juga adalah sama. Silakan. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Siap. Iya. Tadi ada menyatakan bahwa setan dan jin itu berbeda ya Pak? Iya, tapi unsurnya sama. Unsurnya sama Pak ya? Kalau anggap Anda berkata bahwa setan itu masuk ke Kristen ya Pak ya? Iya, Kristen, betul, pintar. Tetapi pintar. Muhammad ya, di sini dijelaskan Pak di hadis Muslim ya Pak, 50:35 Pak, bahwa setan pun itu Islam Pak. Bagaimana Anda bukan setan. Sini, Pak? Iya Pak, itu ini Pak, kesempatan dengarkan dulu Pak. Iya, baca silakan. Silakan. Iya, enak gitu silakan. Pak. Iya. Kan Bapak kan seorang ustadz Pak. Tapi iya, Bapak juga seorang anak teos, anak dewa. Iya. Santai lah Pak. Iya. Oke, Pak, ya? Saya sangat santai. Lihat aja cara saya nih, santai banget. Ya. Saya tidak akan membaca dari awal telah menceritakan ini Pak ya. Baca bahasa Arabnya supaya Anda nanti ngerti asbabul wurudnya. Saya bukan orang Arab Pak. Oh, berarti Anda belum pantas membahas hadits. Bukan bertanya Pak, bukan membahas saya Pak. Bertanya, tapi Anda kalau bertanya, pertanyaan saya tanya dulu. Anda memahami ilmu hadits pakai kaidah apa? Saya nggak memahami hadis Pak, bertanya kok sama. Ada berkata nggak bisa. Beda. Saya bertanya dulu landasan Anda membawa hadits ini, pola yang Anda gunakan menilai hadits ini apa? Ilmu kah?
atau hanya sekedar nebak-nebak saja? Saya membawakan ini karena bicara Anda itu bertentangan dengan ini bahwa setan pun di Islam, Pak. Nah, Ini. sekarang Ini. Anda membawa, tunggu. Sekarang Anda membawa narasi tentang terjemahan ini, itu pemahaman Anda berdasarkan asbabul wurudnya, hadits yang dalam original teksnya, atau hanya pendalaman terjemahan saja? Bukan pendalaman, karena perbedaan narasi Anda bahwa setan dan jin itu berbeda. Ternyata setan ini juga Islam. Ini. Itu Anda dengar dulu, Pak. menuduh. Ya, ini berbicara mengenai jin. Iya. Atau Anda berbicara mengenai setan? Anda mau bicara tadi setan dan jin itu berbeda. Ternyata Islam juga sama. Ini setan. Saudara, Ya. jin, ketika mereka itu taat kepada Islam, taat kepada Allah, taat kepada Setan pun ajaran Islam. Tuhan, maka dia disebut Muslim. Berarti setan pun Muslim. Oh, salah, Anda tidak memahami maksud saya. Dengar saya, Pak. Dengar saya. Apa yang itu? Coba Anda baca. Makanya itu dengarkan dulu saya bacakan, Pak. Bukan. Ya. Coba Anda bacakan, silakan. Iya, makasih banyak Pak Cuma ya, Pak Ustadz ya. Ya. Dari atas ini yang saya bacakan Pak terlalu panjang ya, Nggak usah terlalu panjang. Kalimat terakhir aja. Oke, saya akan bacakan Yang ada dari sini, kata Pak. setannya, yang ada kata setannya. Oh iya, oke. Ini dialog Aisyah sama Muhammad, Pak. Ya, Ustadz Iya, Pak. yang ada kata Muhammad, ya. setannya, silakan. Oke, Aisyah berkata, Pak, aku merasa cemburu. Ya, pada beliau lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa? Dia tanya kepada Aisyah kan, wahai Aisyah, Ya. aku menjawab. Aisyah menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburui nggak tahu ini apa menyemburui ya. Orang yang seperti Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, apakah setanmu mendatangimu? Ya, ada tanda tanya sini. Aisyah bertanya, wah Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Dia ditanya sama Aisyah, malah Aisyah bertanya, malah tidak ada jawaban kan? Beliau menjawab, ya Aisyah. Aisyah juga menyertai lagi, ya juga menyertai semua manusia. Beliau menjawab, ya. Terus? Ya. Dia yang berikutnya, ia bertanya lagi, menyertai Tuhan juga. Ya, Muhammad menjawab, iya. Iblis setan itu menyertai Muhammad juga. Hanya saja Robku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Berarti kan menurut saya itu pada agama setan itu Islam, Pak. Agama Anda, Pak, setan. Agama setan, Pak. Oke, saya silakan, jelaskan. Pak. Itu di situ dikatakan apa? Itu dikatakan kalimat terakhirnya apa? Iya, ia mengalahkan hingga Kalimat terakhirnya Islam. apa? Setan dikalahkan sehingga setannya Dan itu masuk Islam. Islam. Berarti agama setan Islam. Dengar. Oh, salah. Iya, Pak. Orang kalau mengalahkan silakan. setan, di situ setannya dikalahkan tidak? Ya jelaskan aja Pak, nanti Dikalahkan kita berdebat. Setan ini yang dimaksud sudah dikalahkan, maksudnya jin. Jin korin ini dikalahkan oleh Nabi Muhammad sehingga jinnya ini kemudian masuk Islam. Betul? Ya, apakah setan tadi Anda berkata beda jin? Tadi kan jin atau setan itu sama, sebutan Itu sama, Pak. yang dimaksud tadi di sana, Pak. Setan itu Ya. sifat. Ketika kemudian jin ini sifatnya taat kepada perintah Tuhan, maka dia disebut Muslim. Karena perintahnya memang jelas. Agamanya Islam, Pak, ya, setan ya, Pak, ya? Yang mana? Yang datang kepada Nabi Muhammad, kan? Nah, jin tadi agama Islam, di saya mendengar Quran, dan di sini pun berkata Saudara, tadi menuduh kami ada Kristen menuduh kepada Yesus sebagai Kristen setan. Ternyata setan. Saudara. Di-mute dong, Dengarkan jangan saya. di-mute. Kamu kan yang bertanya kami banyak, Pak. Kamu kan yang bertanya, kenapa yang nerangin? Kan narasinya cuma ini kan dibedakan jin dan setan. Bagaimana setan ini bagaimana? Masuk Islam. Dengar gini. Saudara, gini. Iya. Setiap manusia itu
memiliki musuh pada dirinya sendiri. Musuh itulah yang disebut jin korin, yang selalu membisikkan manusia untuk bermaksiat. Dan itu diterangkan juga di dalam kitabnya saudara kami Yahudi, dalam kitab Kejadian 3 nomor 15, bahwa setiap manusia memiliki musuh. Aku akan menjadikan dia menjadi musuhmu, keturunanmu dan keturunannya. Jadi setiap kita manusia itu memiliki musuh. Disebutlah jin yang selalu mempengaruhi manusia. Nah, jin yang membuat Anda bermaksiat, mengajak Anda untuk bermaksiat, mengajak Anda untuk kufur kepada Allah, kepada Tuhan. Jin yang datang kepada Nabi Muhammad juga sama, mengajak Nabi Muhammad untuk bermaksiat. Hebatnya nabiku, nabiku mampu membuat kemudian jin itu menjadi muslim, tunduk. Yesus juga punya jin korin. Berarti agamanya Islam ya Pak ya, agama setan ya, Islam ya Pak. Jin yang datang kepada Nabi Muhammad masuk Islam. Hebat kan? Sekarang pertanyaan saya sama kembali kepada saudara. Setan yang datang mencoba Yesus sebagai jin korin, apakah Yesus berhasil membuat setan tersebut tunduk kepada Yesus? Jawab. Nggak ada, bisa jawab, nggak ada jin korin bicara kepada Yesus Pak, nggak ada jin korin. Diam. Sip babami, diam. Anda tidak punya ilmu dalam hal ini. Yesus di dalam Matius 4 nomor 1 digendong, dibopong, ditenteng oleh jin iblis ke bukit yang tinggi, ke bumbungan bait suci, ke padang gurun. Apakah Yesus mampu menaklukkan setan tersebut untuk tunduk kepadanya? Atau justru Yesusnya yang diobok-obok? Jawab. Mana jin korinnya Pak? Sebutkan mana datang. Saudara, yang disebutkan jin itu, kalau dia menggoda manusia untuk melakukan maksiat, itu disebut setan. Enggak ada. Tapi kalau dia tunduk dalam Alkitab saya, tunjukkan saya kalau ada. Tidak urus. Sekarang Anda mengatakan dalam hadis tersebut berbicara mengenai setan. Saya minta datanya. Oke. Kalau Anda bernarasi. Oke, saya ikutin. Jangan pakai istilah jin, karena memang Yesus tidak mengajarkan itu. Kita pakai istilah setan. Ya? Saya berbicara mengenai setan aja, sesuai dengan data yang saudara bawa. Setan yang datang kepada sabar. Anda salah bicara. Anda akui dulu. Saya mengakui bahwa dalam Islam ada yang disebut jin korin. Jin ya, Kristen tidak ada ya. Di Kristen tidak ada jin, yang ada hanya setan. Itu aplaus dulu. Yang ada hanya setan. Yang ada hanya setan. Oke, pertanyaan saya. Apakah Yesus mampu membuat setan yang menggodanya, yang menemaninya setiap saat, menjadi tunduk, menjadi pengikutnya, atau justru Yesus yang diobok-obok oleh jin, oleh setan? Silakan dijawab. Sudah. Ya. Dalam konteks itu Yesus belum waktunya iblis itu dihukum Pak. Pada akhir zaman nanti akan memang dia dilempar. Loh iya tuh. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Yesus mampu mengkristenkan setan yang menggoda dia? Yang mencobai dia? Izinkan saya menjawab Pak ya. Sabar. Ya. Atau Yesus mati oleh karena iblis berhasil membunuhnya? Jawab. Oke Pak ya, saya jawab Pak ya. Tolong jangan dipotong-potong Pak. Kalau Anda di sini kayak begini, seperti ruang interogasi Pak. Diam, enggak usah lagi Anda ngamuk-ngamuk. Jadi izinkan kita bernarasi, ini ruang diskusi dua arah, sehingga kalau ada saya menjawab pertanyaan Bapak, jangan potong. Karena saya menjawab tadi bahwa dalam konteks itu memang iblis itu belum waktunya untuk akan dihukum, sehingga iblis bukan itu pertanyaan saya. Diam dulu. Bukan itu pertanyaan saya. Nah ini pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya bukan di situ. Iya, aku nangkep tanggapan Bapak di situ, bagaimana Yesus itu dicoba, mengalami cobaan. Pertanyaan saya, dengar. Anda diam dulu. Pertanyaan saya Anda resapi dulu. Saudara, resapi pertanyaan saya. Jangan mau menang. Aku harus menang. Sabar. Kami butuh penjelasan. Bukan cara lari dari materi. Yang saya tanya, apakah Yesus berhasil mengkristenkan setan yang datang mencobai, mengobok-ngobok,
membopong dia, menguji dia, dan seterusnya. Oke, saya jawab Pak. Itu simpel itu. Berhasil tidak Yesus mengkristenkan setan tersebut? Jawab. Oke, makanya jangan di-mute dong. Ini simpel jawaban itu. Dalam kekristenan aja Yesus bukan tujuannya untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan setan, Pak. Karena setan itu sudah kontraknya si jahat dan tempatnya neraka. Setan itu, Pak, ya. Udah dijawab, jangan gagal Yesus. Jangan di-mute. Udah. Oke, gagal. Oke. Gagal Yesus. Berarti Nabi Muhammad lebih hebat dari Yesus, Pak. Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Berarti Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Nabiku Nabi Muhammad mampu mengislamkan jin korin, sedangkan Yesus tidak mampu mengkristenkan setan yang datang mencobainya. Tuhan kalah sama setan, nabiku menang melawan jin. Mantap. Oke? Ya. Tuhan keok sama setan. Tuhannya keok sama setan. Malah berakhir daripada kematian. Sedangkan nabiku Nabi Muhammad, jangankan sejazirah Arab, jin korin aja yang mengajaknya untuk maksiat pun diislamkan. Subhanallah. Tepuk tangan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berhasil mengislamkan setan. Yesus gagal mengkristenkan setan. Oke. Dinaikkan lagi Bang Handi, kalau dia masih ada, dinaikkan lagi. Ini Nathan nih, silakan Nathan. Yang tadi, yang Bapak tadi. Oh, yang tadi lagi. Ya, dinaikkan aja kalau memang dia masih penasaran dengan kita. Dia ke ini banyak orangnya. Pergi cari pendetanya. Kenapa Yesus, kenapa Tuhan kita mengalami kegagalan mengkristenkan setan? Nah itu, dia lagi kondisi sekarang. Assalamualaikum, saya Muslim Bang. Waalaikumsalam. Ada di gua. Jelek jaringan. Ya, ini dia. Celebek, saya di bawah 2 kali kau kit saya karena kamu nggak mampu diskusi. Bukan nggak mampu. Saya berdasarkan data. Enggak, sebentar dulu cuma ini yang kita sudah kita sudah buktikan. Ini kita sudah baju masih handek ini celebek ini apa? Kok dikit Anda terus, tidak bisa diam soalnya. Anda nggak bisa diam. Saya kan Anda bicara saya diam. Tidak ada kesempatan saya bicara loh. Nah, sekarang Anda kan Anda sudah membuktikan Yesus tak mampu kan mengkristenkan setan. Bukan tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setan, Pak. Tidak ada itu. Berarti di mana kehebatan Yesus itu? Di mana? Sedangkan Yesus dikatakan. Hei saudara, Ya, diam. Silakan bicara. Oke, diam. Silakan. Apa kata Yesus? Hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Berbakti enggak iblis? Enggak, berarti Yesus batal, gagal. Coba Anda baca Lukas 4 itu. Matius 4 Anda baca. Ketika iblisnya minta supaya Yesus menyembah, apa kata Yesus? Hanya kepada Allah, dialah Tuhanmu, hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah. Itu Yesus mengajarkan setan untuk menyembah kepada Allah. Pertanyaan saya, dengar. Pertanyaan saya, apakah Yesus memerintahkan iblis menyembah hanya kepada Allah? Menyembah atau memerintahkan atau tidak? Anda jawab. Sudah Pak. Ya, kalau konteks tadi saya dikatakan itu kan percakapan iblis bagaimana Yesus dicobai ya tadi itu.
Pertanyaan saya, Anda selalu lari dari Anda pertanyaan. jangan potong, Mbak. Aduh, Itu gimana, kelemahan masa? saudara itu di situ. Ya Kelemahan karena saudara saya itu di tadi situ. ini bukan pendeta, Pak, hanya menjawab sesuai Saya yang bertanya kepada Aduh. Anda, jawaban Anda Ya izinkan cincong. saya menjawab. Anda tidak Anda menjawab jangan- pertanyaan saya. Maka itu Saya bagaimana saya bertanya, menjawab, ada motong-motong. Berhasil tidak? Aduh. Berhasil tidak Yesus? Ketika Ada Yesus motong memerintahkan. pembahasan saya, bicara saya kau Dengar. potong. Dengarkan saya saudara Yahowu. Dengarkan. Dengarkan saya. Parah Dengar. ini. Dengarkan saya. Apakah Yesus memerintahkan menyembah hanya kepada Allah? Jawab. Silakan. Jawab. Dalam konteks iya, karena Pak, Ah, sumber berhasil itu tidak? Allah itu Berhasil bukan tidak untuk Yesus? Berhasil tidak Yesus? Mute, aduh, kok Berhasil di-mute? tidak Yesus? Berhasil Sebentar tidak Yesus? dulu, aduh. Berhasil tidak Yesus? Kenapa ini ya? Kenapa kok nangis. celebek sini, celebek ini? Anda tidak menjawab pertanyaan saya soalnya. Maka itu dengarkan dalam jawaban saya. Iya, silakan. Pertanyaan Oke. saya, apakah Yesus memerintahkan iblis menyembah hanya Ya, kepada sebentar, Allah? sebentar. Ya, Ah, konteks pertanyaan- itu memang hanya Allah Pertanyaan yang saya, disembah. apakah Aduh. Yesus meminta agar iblis menyembahnya kepada Allah? Ya memang hanya Allah yang disembah, Pak. Di situ jelas. Apakah Yesus memerintahkan iblis menyembahnya kepada Allah? Lah iya dong, harus menyembah kepada Allah yang benar. Oke, Jelas di situ. iya. Tetapi Sekarang makanya saya pertanyaannya jelaskan dulu. kemudian, apakah iblisnya? Interogasi, Dengarkan saya, kenapa dengarkan intro- saya. Dengarkan Kenapa saya, dipotong? dengarkan saya. Dengarkan saya makanya. Ketika Anda ditanya, Panik, kok takut? apakah Yesus memerintahkan iblis? Dengar. Diskusi. Apakah Yesus memerintahkan iblis? Dengarkan dulu, penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Diam. Apakah Yesus memerintahkan setan menyembah hanya kepada Allah? Anda mengatakan, iya. Yesus memerintahkan iblis menyembah kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah iblis tunduk kepada Yesus? Atau Yesus tidak berkuasa menundukkan iblis? Jawab. Ya jangan dipotong-potong ya. Maka itu kalau dalam iman kekristenan, ya dengarkan cuma ya. Iblis itu memang dia dibuang dari surga, malaikat yang dibuang di surga, memang nanti pada akhir zaman dia akan dihukum, ditetap di neraka lagi, tidak bisa berdaya. Maka itu tidak ada wajib bagi. Sebentar dulu, aduh. Kayak mana sih? Ini iman saya, Pak. Nanti Anda, makanya saya datang ke sini mungkin dengan pencerahan Anda Pertanyaan menjelaskan. saya, Aduh. apakah Yesus mampu Ngomong dong. menundukkan iblis? Apakah Yesus mampu menundukkan iblis? Mampu atau tidak mampu? Jawab. Bukan bicara mampu dan tidak mampu, karena konteks itu bukan waktunya Yesus menundukkan iblis. Bukan. Berarti Yesus tidak mampu. Udah selesai. Berarti Yesus tidak mampu. Di mana Yesus tidak mampu berarti. Mana Yesus tidak buktinya? mampu. Yesus Tidak mampu. memerintahkan. Yesus memerintahkan. Aduh, Yesus memerintahkan. kemana? Hanya kepada. Ada kalau bicara hanya kepada data, Tuhanmu Pak. saja. Matius 24 Mute. nomor Kenapa 6. kau mute? Matius 4. Lukas 4 nomor 6, nomor 7, Masa nomor sama 8. jemaat yang biasa kan Nomor 9. Nomor 9. mute, ya? Apa Aduh. kata Yesusnya? Apa kata Yesusnya? Hanya kepada Allah saja engkau mengabdi. Pertanyaan saya, apakah perintah Yesus ini didengarkan oleh iblis dan diamanahkan kepada iblis, lalu kemudian iblis tunduk terhadap pengajaran Yesus yang mengajarkan hanya kepada Allah saja engkau mengabdi? Pertanyaan saya, apakah iblis tunduk kepada Yesus? Ya, oke, Atau Pak. Makanya Yesus jangan tidak di-mute. mampu Saya jawab itu ulang kali, oke. menundukkan Saya iblis? persikat ya jawaban Yesus saya. mampu, Yesus mampu tidak? Atau Oke, iblisnya saya tidak mau persingkat. tunduk kepada perintah Oke. Yesus? Silakan. Ya, memang dari sifat karakter iblis itu tidak akan pernah Saya mau tidak tunduk tanya kepada Allah, itu. makanya dijatuhkan. Berarti Yesus tidak sanggup. Berarti Yesus tidak Bukan sanggup. masalah tidak sanggup. Mama, Oh, bukan kalau dia tujuan sanggup Yesus berarti datang untuk iblisnya tunduk. Dengar, Kenapa? kalau Kalau dia mau- sanggup, Sebentar, kalau dia aduh. sanggup, kalau dia sanggup berarti dia tunduk.
sebentar ya. Izinkan saya bicara ya. Kenapa kalau iblis itu sanggup mengkristenkan menjadi pengikut Yesus, maka tidak ada Islam, setan menjadi Islam, Pak, beragama Islam. Gimana sih Bapak Dengarkan ini? saya. Dengar dulu. Iya. Setan itu disuruh Yesus atau tidak? Tetapi kan iblis kan punya kehendak bebas, dia enggak harta atau Setan itu disuruh Yesus atau tidak? iya, memang dalam konteks itu memang disuruh, tapi dia tidak mau. Nah, Kenapa sekarang iblis itu tunduk atau tidak? Ya memang iblis tidak pernah tunduk, Pak. Dari mana iblis tunduk kepada Allah? Berarti Yesus tidak mampu. Berarti Bukan Yesus tidak mampu menundukkan iblis. Maka dia dijatuhkan dalam surga, ke dunia, ke gua-gua. Tujuannya apa Berarti nanti? Yesus tidak pada mampu. akhir zaman, Dengar. bahkan Berarti iblis itu Yesus- akan dihukum. dibawa Berarti ke neraka. Yesus tidak mampu. Berarti Yesus Bagaimana tidak sih? mampu kan? Bukan masalah Berarti nggak Yesus tidak mampu, kan? Karena kuasa Tuhan Loh, itu dia kan ya, perintahkan. iblis itu Dia sebentar perintahkan. dulu. Iblis Saudara, itu saudara. dibiarkan. Dia perintahkan. Dengarkan dulu cuma gimana sih kamu ini? Kamu ini gimana? Iblis itu belum waktunya dia dihukum, ngerti? Nanti kedatangan Mesias Yesus yang kalau ada, begitu diam kenapa? dulu. Kenapa Yesus? Aduh, diam Dengarkan, dulu kamu. dengarkan. Mulut kau ini kayak mana sih cuma kalau ini? Yesus itu dengar. Anda harus banyak belajar. Kalau dipotong-potong, Kalau Anda belum selesai bicara. tidak masuk akal, logika Anda itu cuma ngeles Ya aja. udah, itu kan pelajaran yang saya dapatkan, Bang. Tidak bisa, saudara. Gimana Artinya kenapa pelajaran harus Anda itu memaksakan? salah. Maka harusnya Anda mengajarkan saya tentang Islam. Bukan Ini loh Anda Islam yang betul. bukan saya memaksakan. Bukan saya memaksakan, saudara. Tidak bisa. Anda harus sadar. Anda Kesan harus Anda sadar. bisa Ternyata Yesus begitu. itu tidak memiliki kemampuan. Berarti Yesus tidak mampu menundukkan iblis yang satu iblis itu. Satu iblis yang mencobai Yesus saja tidak bisa Yesus tundukkan, Pak. Sudah, saya jawab ya. Izinkan bicara ya. Ya. Oke. Pak Ya. Cuma, ya Pak Ya. Cuma ya. Saya pakai Pak Cuma Ya. ini ya. Sangat hormat Silakan. sama Pak Cuma ini. Memang iblis Ya, itu, silakan. Pak, di saat kedatangan Yesus itu tidak ada tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, mensyahadatkan iblis. Tetapi sebentar Saudara, dulu, Pak. Aduh, diam dulu. Diam. Sabar supaya tiktokan Mana kita. sih ini? Tetapi bukankah Yesus memerintahkan iblis yang mencobanya itu? Saudara, tetapi bukankah Yesus memerintahkan iblis yang mencobanya itu menyembahnya kepada Allah saja? Betul atau tidak? Cuma gini ya, dalam konteks itu, ini kan Yesus sebagai dalam bentuk fisik Kalau manusia. dijawab, iblis yang Kenapa Anda nggak berani Sebentar, menjawab sih? Kenapa Anda nggak berani menjawab? Kenapa nggak jawab, jujur? Pak. Saya jawab. Kenapa nggak jujur? Kenapa? Loh, saya Kenapa nggak jujur dari tadi loh. Iya, sekarang pertanyaan saya, Iya. Yesus memerintahkan oknum iblis itu untuk menyembah kepada Allah atau tidak? Oke, saya ikuti maumu ya. Tetapi iblis itu tidak harus. Iblis itu tunduk tidak kepada Yesus? Ya karena dia iblis itu pemberontak, pada perlu tunduk dia karena dia tujuannya pemberontak, karena dia dihukum. Pertanyaan saya, iblis itu tunduk tidak kepada Yesus? Tidak tunduk, kalau dia tunduk akan masuk Bagus, beragama tidak Kristen, tunduk. bahkan masuk Islam. Berarti Itu. Pak, Apa berarti? berarti Yesus tidak mampu Loh, itu kan mengkristenkan narasi iblis yang Anda. mencobainya. Kalau iblis itu tunduk kepada Yesus, tidak ada yang beragama Islam nanti, Pak. Gitu maksudnya. Aduh, bagaimana Bapak ini? Iblis cuman satu iblis aja, Apanya Pak. satu? Satu iblis aja nih, Pak. Iblis satu banyak. iblis yang mencoba Yesus. Ya, tapi cuma satu iblis yang mencoba Yesus. Dan Yesus tidak mampu kemudian menjadikan iblis itu tunduk. Ya memang Oke? Nah, tujuan Yesus itu berarti utama, Yesus tidak menyelamatkan mampu. manusia. Berarti, saudara, kalau begitu adanya, kenapa Yesus memerintahkan iblis untuk sujud kepada Allah? Kalau Yesus sudah tahu bahwa iblis itu tidak akan mungkin tunduk kepada Allah. Kenapa Yesus Oke. suruh tunduk? Karena Kenapa iblis Yesus tidak tunduk? mau tunduk, karena memang Yesus bukan untuk iblis, karena iblis itu kodratnya akan dihukum ke neraka, Nah, Pak. kalau Anda begitu termasuk Anda. kenapa Termasuk Yesus Anda. menyuruh dia tunduk? Kenapa iblis Di-mute, ini mute disuruh dong. tunduk Jangan kalau di-mute, Yesus ini mute. sudah tahu? Kalau iblisnya sudah diketahui, mute. kalau iblis itu tidak akan tunduk, kenapa kemudian Yesus Aduh. memerintahkan iblisnya tunduk? Gitu loh. Nah, ini Oke? TikTok, Jadi atau di pada mute-mute kesimpulannya ini. begini. Ya. Jadi kesimpulannya begini, Pak. Nabi Muhammad
mampu mengislamkan jin yang mencobai dia. Tapi bukan semua jin yang mencobai dia saja. Jin korin yang datang kepada Nabi Muhammad, mampu Nabi Muhammad tundukkan kemudian jin Muhammad ini supaya sabar, supaya jin sabar dulu, jangan melebar kemana-mana, Pak. Jadi Nabi Muhammad mampu membuat setan yang datang kepadanya untuk tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad. Satu oknum, bukan semua setan. Di dalam Islam, Pak, diterangkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata bagi umat Islam. Sekarang kalau di Kristen, musuh harus dikasihi. Betul tidak? Dalam konteks apa dulu? Kalau iblis tidak. Iya, tunggu. Iya, ya jangan. Iblis musuh atau bukan? Iblis musuh atau bukan? Dalam konteks ini ya memang iblis itu tadi sudah kodratnya jahat. Musuh. Ya kalau kita lihat perilakunya ada di manusia seperti Anda ini, ya kami musuhan Anda. Anda kan seperti Bukan Muhammad, saya, setan. Ya seperti Jangan Muhammad itu kan kena sihir. Jangan Itu kan pakai pengaruh cara setan. Paulus. Muhammad kena sihir. Anda bilang Jangan, tadi. Sebentar Pak, Anda kan tadi berkata jangan pakai Muhammad cara Paulus. sanggup mengistilahkan iblis. Jangan pakai Tetapi Muhammad cara Paulus. Jangan pakai cara Kenapa? Paulus. Karena iblis kan. Pertanyaan saya, apakah iblis itu musuh? Kalau di Islam iblis itu musuh nyata. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Iblis itu Islam. Aduwwum mubin. Itu jin yang datang kepada Nabi Muhammad, Pak. Satu oknum. Belajar lagi kau, cuma jin itu sebutan. Satu oknum, Tolong Pak, jangan yang datang di-mute kepada dong. Nabi Jangan Muhammad. di-mute. Sedangkan Yesus yang nyatanya Tuhan, katanya Tuhan, memerintahkan kepada setan yang mencobainya untuk sujud menyembahnya kepada Allah. Setannya tidak tunduk. Nabi Muhammad mampu menundukkan setannya. Berarti Nabi Muhammad lebih berkuasa daripada Yesus yang adalah Tuhanmu. Kan begitu, kawan. Oke? Jelas itu ya. Jadi yang kita kelola di sini, Nabi Muhammad mampu menundukkan jin, sedangkan Yesus justru diobok-obok oleh setan. Dah selesai. Silakan. Yang jelas di situ kan Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Terakhir kan percakapannya, Yesus memerintahkan kepada iblis bahwa kau harus menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kan perintah Yesus. Pertanyaan bagi mas sederhana. Iya. Perintah Yesus ini untuk memerintahkan iblis menyembah Tuhan, berhasil atau tidak perintahnya kan itu ya? Tidak berhasil. Tidak berhasil. Gagal. Tidak berhasil. Kedua, tadi Nabi Muhammad mampu mengislamkan jin. Iya, betul. Jadi Tuhan kalah sama Nabi. Iya. Terus jadi kemudian Nabi tadi Muhammad dia bilang, lebih berkuasa terhadap iblis daripada Yesus. Kemudian tadi melompat lagi ke bahwa iblis itu musuh katanya. Tapi di dalam Matius 5:44 kalau nggak salah itu musuh itu harus dikasihi. Iya. Bahkan musuh itu harus didoakan. Jadi Kristen yang tadi ini sahabatnya adalah iblis. Begitu aja udah. Iya. Dia harus mengasihi musuh. Iyalah, mendoakan iblis. Kok ada orang kayak gini ya, nggak ada titik komanya ya, nggak mau mendengarkan pertanyaan. Dia cari kemenangan, Bang Andi. Dia mau menang dalam berdiskusi. Tapi nggak bisa dibiarkan bernarasi liar. Kenapa? Kenapa teman-teman saya nggak membiarkan dia bernarasi liar? Karena dia menganggap seluruhnya setan, seluruhnya iblis itu Islam. Padahal itu berbicara oknum jin korin yang datang kepada Nabi Muhammad. Sedangkan setan yang datang kepada Yesus tidak mampu kemudian dijadikan sebagai pengikut. Jangankan jadi pengikut Yesus, untuk sekedar tunduk kepada perintah Yesus, hanya kepada Allah saja engkau mengabdi saja, setan tidak peduli. Pertanyaan kepada Mbak Juma,
Siap. Sudah berapakah setan yang banyak sahadatkan? Alhamdulillah sudah banyak. Ada ya yang terdata di tempat kita itu 500-an ke atas, Bang Andi. Jadi lebih hebat Banyuma bisa mensyaratkan setan dibanding Yesus di Matius 4 8 sampai 10 itu. Banyak. Kalau Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Alhamdulillah banyak saudaranya setan orang kafir saya syahadatkan. Masya Allah. Gimana Al-Qudus Duha gimana? Ya, Udah sehat, sehat bro? ya, Ya, ada mau ditanggapi bro? Matius 4 8 sampai 10 bro, silakan. ya apa yang harus kita tanggapi? Ya, silakan Banyuma. Dimulai dari anak ini jujur dia. Ya, gimana Bang Di? Coba Yesus itu memerintahkan iblis untuk apa dan apakah Yesus berhasil ini? Silakan. Iya, Yesus memerintahkan tunduk hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti, yaitu kepada Bapa yang ada di langit, kata Yesus di dalam Lukas 4. Tetapi iblisnya justru tidak tunduk kepada Yesus, malah berakhir kepada pencobaan membunuh Yesus. Nah, ketika iblis mencoba untuk membunuh Yesus, inilah iblisnya merasuki Yudas. Tujuan merasuki Yudas agar kemudian Yesus. Oke, cek. Oke, Bang Juma, udah. Oke, sudah, silakan. Nah, siapa yang bilang bahwa iblis itu tidak tunduk kepada Yesus? Oke, berarti iblisnya masuk Kristen. Siapa suruh apa? Aku, Bang. Saya. Halo. Iya. Apa? Berarti iblisnya tunduk kepada Yesus. Iyalah, tunduk kepada Yesus. Siapa yang bilang bahwa iblis itu tidak tunduk kepada Yesus? Tadi teman kamu yang barusan turun dibilang tidak. Nah, kalau iblisnya tunduk kepada Yesus, kenapa Yudas berkhianat? Nah, itulah prinsip orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, sama seperti kau. Orang-orang yang memutarbalikkan atas firman Tuhan, sama seperti kau si Jumat ini. Yesus mengajarkan mengimani Yesus sebagai Rasul Tuhan, utusan Tuhan, atau Tuhan itu sendiri? Saya sekarang bertanya sama si Juma. Enggak, Anda kan menuduh saya. Jadi saya balik nanya. Yesusnya mengajarkan dikenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Hanya begini. Dan yang menjadi tauladan bagi umat Muslim itu siapa? Yesus. Hah? Yesus yang menjadi teladan. Enggak. Yang menjadi tauladan bagi umat Muslim itu Yesus yang menjadi teladan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa satu-satunya Tuhan yang benar itu? Adalah dia yang mengutus Yesus. Yang saya tanya itulah yang kami kenal. Itulah yang kami kenal sebagai ajaran Yesus. Kami teladani itu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Markus 12 nomor 49. Kami teladani itu. Yesus mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Kami teladani itu. Oke? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kami teladani itu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang kamu teladani dengan menganggap Tuhan itu ada 3 pribadi dalam satu hakikat? Jawab. Begini, kau jawab. anak-anak kecil, kau seperti anak-anak kecil.
Kau itu seperti anak-anak Saudara, kecil. saudara, bukan rananya kita ingin bertengkar di sini. Kita ingin memberikan edukasi kepada umat. Bukan urat-urat lehermu saja. Saudara bertanya kepada saya, siapa yang Anda teladani? Saya jawab, salah satunya Yesus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Itu salah satu teladan saya. Sekarang pertanyaan saya balik kepada saudara. Siapa teladan saudara? Diam dulu. Dengan mengatakan pencipta langit dan bumi itu 3 pribadi dalam satu hakikat. Siapa yang ngajarkan itu? Siapa yang Anda teladani dengan konsep itu? Jawab. Kau itu Jumajang seperti mau lompat-lompat kau. Ngerti bahasa Indonesia ini? Nggak ngerti bahasa Indonesia. Anda kan bertanya, siapa yang kamu teladani kan? Itu pertanyaan. Dan saya wajib menjawabnya kan? Saya menjawabnya. Salah satu tauladan saya adalah Yesus. Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Itu teladan saya. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya sekedar pendeta, pastor, jemaat-jemaat pendusta. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini Rasulullah. Itu teladan saya. Saya balik nanya, tolong dijawab saudara. Siapa yang Anda teladani dengan konsep 3 Tuhan dalam satu hakikat? Jawab. Kau. Jangan curhat. Kita tidak sedang lagi perang. Jangan Kita tidak sedang dulu. lagi. Kita tidak sedang ingin bertengkar di sini. Kita sedang ingin memberikan edukasi. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang kasih sayang terhadap alam semesta. Dengan konsep Kristen yang ikut-ikutan katanya agama kasih. Tolong berikan yang terbaik. Anda bertanya siapa yang kamu teladani? Dalam Islam, salah satunya adalah beriman kepada para nabi. Nggak usah mau kalah menang di sini. Kalian tidak akan pernah bisa menang mengalahkan umat Islam. Islam unggul dari segala hal dalam kegiatan, dalam hal keagamaan. Jadi jangan Anda mau cari kemenangan, nggak akan pernah bisa Anda menang. Selama Anda mau mengadu tentang agama kita mau diadu, Anda tidak punya dari aspek manapun Anda tetap kalah. Aspek ketuhanan Anda kalah. Kitab suci Anda kalah. Nabi Anda kalah. Prosesi ibadah Anda kalah. Anda tidak akan pernah menang. Jadi lebih baik Anda naik ke sini untuk memberikan edukasi. Jangan cari kalah menang, karena sudah jelas Anda belum lahir Anda sudah kalah karena Anda memilih agama itu. Gitu saudara. Bunyi air ini. Lo. Hei. Lo. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak John. Waalaikumsalam. Izin Bang, kalau bisa itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau motor dalam perjalanan soalnya dari gunung. biar enggak Jangan hujatan gitu Bang. Iya, kita upayakan jangan menghujat, betul. Jangan pancing kayak menghujat. Iya, kalau bisa disuruh open cam aja Bang. Iya. Karena gini Bang, rata-rata oten ini penghujat semua.
Siap. Oke. Baik. Makasih sahabat-sahabat yang ada di YouTube. Barakallahu fiik. Ini minoritas saja kalian begini caranya. Gimana mayoritas? Santai, jangan emosi, relax. Anda boleh keras, tegas, tapi yang Anda sampaikan itu kebenaran, bukan penipuan, bukan memplesetkan isi Bible Anda sendiri. Sampaikan dengan data. Anda boleh tegas, Anda boleh keras, tapi berdata, tidak melawan data. Gitu. Karena pada prinsipnya, Qomal ini dibuka karena wujud kasih sayang kami kepada kalian yang masih dalam keadaan bingung mencari kebenaran itu. Ya. Jadi nggak usah naik kayak apa gitu, santai gitu, santai relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Oke, sebenarnya mereka ini banyak paham arahnya Banyuma, paham. Tapi kalau mengikuti arahnya Banyuma, pasti dia keluar dari Kristen. Itu masalahnya. Kalau dia to the point sesuai data, ya keluar dari Kristen dia. Tapi karena doktrinnya tadi, yang namanya juga sibilisis kan melarang orang cerdas. Ya itu di situ masalahnya. Jadi yang dua orang tadi yang lawan Banyuma ini sebenarnya jelmaan sibilisis itu. Yakin 100% menurut saya yang lawan Banyuma tadi dua orang ini jelmaan sibilisis masuk Qomal. Setuju teman-teman semua di YouTube atau di sini? Kalau nggak setuju, pasti itu. Iya. Tapi keren ya mirroringnya Gurunda. Langsung mematikan di situ. Iya, memang harus kayak gitu, Bun. Jadi orang saudara-saudara Kristen itu harus berhati-hati ketika bernarasi mencari celah di Islam, karena Bible akan pasang badan. Itu aja sih menurut saya. Keren. Yang akan menjadi musuh mereka, yang akan menghalau mereka untuk menghujat Islam, itu Bible. Ya, saya belum membawa data bagaimana di dalam kitabnya mereka yang dikatakan di 2 Korintus 12 nomor 7 bahwa Paulus mengatakan di dalam tubuhnya ada setan yang menggocoh dia. Pertanyaan saya, bisakah Paulus kemudian mengkristenkan setan yang ada di dalam tubuhnya, kan gitu. Itu diterangkan di 2 Korintus 12 nomor 7. Ada ada iblis yang diutus untuk di dalam tubuhnya dan untuk menggocoh dia. Pertanyaannya, apakah Paulus mampu mengkristenkan iblis tersebut? Lagi-lagi gagal. Ketika ada iblis datang melalui manusia, tenung di dalam kisah para rasul. Iya, di dalam kisah para rasul 16 nomor 17 nomor 18. Di situ iblis datang kepada Paulus dan iblisnya berkata, Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi yang mengajarkan kepada kalian jalan keselamatan. Iblis sudah menyatakan hal benar, Paulus bukan mengkristenkannya, malah mengusirnya. Ini saudara Kristen, hati-hati. Anda bernarasi tentang hadits, Anda tidak punya ilmu tentang hadits. Anda bernarasi tentang ayat suci Al-Quran, Anda tidak punya ilmu tentang itu. Malah ketika Anda membawa narasi tentang keislaman, nanti akan Anda tahu ternyata Bible pasang badan untuk membela Islam ini. Gitu saudara ya. Saya kira begitu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Putri, ada yang mau disampaikan? Berisik Anda kok agak berisik di rumah bang. Cari tempat yang sepi dulu ya. Al-KTP siapa ini? Al-KTP 02. Selamat siang Bang Juma, Bang Andi. Saudara. Dan Oh iya, siang.
Wih, Bang Andi siapa ini? Enggak, siapa tahu palsu Ya, saya, gitu loh. ya betul Bang Andi. Ya, saya sedikit aja Bang Juma boleh ya? Izin. Siap. Kalau saya pribadi, saya lebih takut orang bodoh daripada penjahat. Kenapa demikian? Karena menurut saya penjahat itu, contoh begal, kita masih bisa melawan. Dan cenderung mereka lebih mencari keuntungan untuk pribadi, tidak merugikan korban. Ya, lebih banyak seperti itu. Sedangkan orang bodoh ini berbahaya, karena saya lebih takut orang bodoh karena dia bisa menyesatkan banyak orang. Contoh Paulus sudah menyesatkan kami ya. Begitu banyak orang disesatkan oleh beliau. Dan contoh orang bodoh tuh kebanyakan dia bisa menyesatkan dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Pasti itu. Sedangkan orang penjahat ini cenderung hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi saya lebih takut orang bodoh. Gitu. Terima kasih Bang Yuma. Iya, Masya Allah. Iya. Betul. Sama kita. Saya juga begitu. Orang yang mendewakan dirinya tetapi sementara dia tidak kemudian memiliki dasar keilmuan terhadap suatu keadaan, tapi ngotot, kemudian angkuh, sombong, nah itu bahaya orang kayak gitu. Karena selain dia menipu dirinya, juga menipu banyak orang. Itu jelas itu. Kalau sudah modal ngotot, tidak mau lagi menerima kebenaran, itu yang sulit. Betul, saya setuju dengan Anda. Silakan Bang Handi kalau misalnya ada saudara non lagi yang mau naik. John Gibul Kristen Muslim. John. Muslim Bunda, Muslim. Apa yang ingin disampaikan Bang? Ya, yang tadi itu Bunda, tentang kalau bisa itu yang naik itu on cam aja biar nggak menghujat. Ke Papa Bang selama Karena dia kalau- kondusif. Karena mayoritas ini kalau menurut pandangan saya itu rata-rata penghujat semua ini yang naik kalau nggak on cam. Minoritas Bang, bukan mayoritas, minoritas. Nggak, yang naik ke Komal maksudnya. Oh, kebanyakan ya. Kebanyakan Ya, ya, betul. Kalau udah on cam kan meminimalisir penghujatan kan gitu. Naga Biru, selamat siang. Naga Biru, Kristen Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gugur rendah. Ini bicaramu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Saudara. alhamdulillah sehat. Siapa namanya Dari lagi? malah saya naik di komalnya Sudirman. Bang Blender. Ada orang saya cari OT, Ya. tapi dia tinggal di Pakato. Dia taunya menghujat. Saya mau cari dulu ini siapa orangnya. Terus kita mau tanya baik-baik, apa maksud tujuannya dia menghujat? Bolehkah? Bang Suma saya mencari itu. Pasti karena Iya. tidak Jadi, usah selama dia tidak jadi- membuat kerusakan. Nggak Ya, usah. jadi ada nomor WA-nya sama saya. Dia orang Pakato. Dia tadi malam kata-katai Bang Blender. Kebetulan saya juga agak panas, emosi. Jadi saya bilang, posisimu Ya, kamu di jangan- Makassar di mana? Sekarang saya ada di Sudiang. Kirimkan alamatmu, saya datangin kamu. Itu. Jangan, Saya jangan. tidak bisa membiarkan kamu Nilai yang tengok-tengok kita bangun, Ya, Bang? nilai yang kita bangun dalam ranah dunia apologet ini adalah berdiskusi, mencerdaskan anak bangsa. Kalau yang menghujat itu ya biarkan aja dia menghujat. Itu cerminan agamanya, cerminan agama. Begitu juga Islam, kalau dia menghujat itu dia cerminan. Gitu. Jadi tidak perlu sampai tidak perlu sampai mau mendatangi dan segala macam, kecuali yang dihujat terang-terangan Nabi Allah terang-terangan.
terang-terangan menyatakan perang. Nah, itu baru. Tapi kalau hanya sekedar bernarasi, menghujat oknum, biarkan saja, nggak usah perlu ini. Dikasih pencerahan saja, diajak diskusi melalui sosmed aja. Nggak perlu sampai harus didatangi rumahnya, mau dicari. Karena itu tidak akan mendatangkan satu hal yang positif, kecuali kita ini aparat yang tujuannya untuk memperbaiki, mengamankan, mengademkan keadaan. Tapi kalau kita sipil, jangan kita datangi orang untuk apalagi beda akidah. Nggak usah. Biarkan aparat saja yang menangani hal seperti itu. Iya Bang, terima kasih banyak Bang Suma atas mengingatkan nasihatnya Bang Suma. Aku turun dulu ya, lanjut ke Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Suma. saudara. Takbir, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Oke, kita sapa ya saudara Immanuel, Kristen Muslim. Kristen. Immanuel. Kristen. Oh, oke, silakan dengan Gurunda ya, dengan Bang Zuma, silakan Bang. Iya, jadi tidak ada, Yesus tidak mampu untuk memerintahkan iblis ya. Jadi seperti yang di Gerasa itu cuma di mana Yesus memerintahkan iblis masuk kepada babi-babi. Ya, di situ sebenarnya iblis itu tunduk, takut dia tidak ada kuasa iblis terhadap Yesus, tapi Yesus berkuasa terhadap iblis. Yesus berkuasa memerintahkan iblis masuk kepada babi-babi. Begitu. Jangan salah-salah pelintir gitu loh Juma. Saya nggak salah pelintir, Anda bahas yang lain. Yang saya bahas itu yang Lukas 4, Anda bahasnya kemana-mana kan. Anda juga aneh-aneh. Kalau mengenai Lukas, Kan di Lukas 4, Yesus kan percobaan di padang Lukas gurun. 4 itu. Ya, Yesus berhasil tidak kawan? Itu berhasil Percobaan nggak di padang situ? gurun itu kau seolah-olah membuat Yesus punya misi, berhasil apanya? Kan begitu pertanyaan. Apa yang mau kau tanya, berhasil bagaimana? Kan Yesus disuruh kemudian untuk tunduk berserah diri kepada iblis. Kan gitu. Yesus menjawab, hanya kepada Bapa sajalah engkau harus mengabdi, kata Yesus kepada iblisnya. Pertanyaan saya, apakah iblisnya tunduk kepada Yesus? Kan itu saudara. Sederhana bukan? Salah. Kau salah menarik arah percakapan itu. Arah dialog antara Yesus dengan iblis itu bukan ke situ arahnya. Salah. Kan Yesus disuruh tunduk. Yesus disuruh tunduk berserah diri kepada iblis. Tetapi Yesusnya mengatakan tidak boleh. Justru kamu harus tunduk berserah diri hanya kepada Bapa. Nah sekarang iblisnya tunduk nggak kepada perintah Yesus agar iblisnya tunduk hanya kepada Bapa? Iblis memang dari awalnya tidak pernah tunduk kepada Allah. Lah kalau begitu kenapa Sejak Yesus suruh? dia tidak Ya, pernah terus tunduk kenapa? kepada Allah. Terus kenapa Yesus sudah tahu itu? Kenapa dia suruh iblisnya untuk sujud kepada Bapa saja? Yesus tidak menyuruh iblis untuk sujud kepada Bapa. Hanya kepada Bapa saja kamu mengabdi. Kan itu poinnya. Tetapi apa yang tertulis di nomor 13-nya? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Yesus tidak berdaya sama iblis. Buktinya dia dibawa kemana-mana kan? Dia dibawa-bawa kan? Dibopong, dibawa ke padang gurun, di bait-bait suci. Kan itu. Dibawa kepada gunung yang tinggi. Artinya Yesus dipermainkan sama iblis. Itu data Bung di dalam kitab saudara. Bahkan nih maaf. Kalau Anda melihat lebih teliti lagi, makhluk yang masuk di dalam kubur, yaitu makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, itu keluar dari kubur dan menerima kuasa dari iblis. Nah, siapa makhluk yang keluar dari kubur yang menerima kuasa dari iblis ini? Itulah yang kau sebut Kristus. Makhluk yang menerima kuasa dari si iblis Isis.
yang hari ini kau sembah. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini? Bapa Elohim? Tidak mungkin. Lalu siapa yang menggadang-gadangkan untuk memberikan kuasa baik di langit dan bumi? Ya, periksa di Lukas 4 nomor 6. Iblis mencobai Yesus dan iblis berkata, jika engkau menyembahku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika iblis memberikan kuasa itu kepada Yesus, Yesus tidak terima. Tapi ketika iblis memberikan kuasa itu kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan yang mati digantung di atas tiang salib, orang itu terima. Dan kamu sembah. Oke? Yang kau sembah itu siapa? Orang yang menerima kuasa dari Sibilis Isis. Oke. Cuma, ya. boleh tanya ya? Kita ini Ya, tetap kita silakan. membahas nggak apa-apa. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia kan punya beberapa hari bertemu dengan murid-murid, bertemu di Emmaus lah, dan terakhir dia itu nggak salahku bertemu dengan Thomas, dengan yang Thomas yang nggak percaya itu, lalu disuruh cucuklah lambungku pakai tanganmu dan sebagainya. Pada saat itu cuma, apakah kau kan menyalahkan Paulus ini? Ini Oten ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus kan, ini sering gaung yang sering kalian mainkan. Gak apa-apa lah, oke lah itu. Enggak. Sorry. Saya potong dulu. Kristen ini pengikut Kristus. Tunggu dulu. Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang keluar dari kubur. Bukan Kristus yang datang kepada Israel. Itu beda. Itu dua Kristus yang berbeda, Bung. Oke lah, oke. Begini maksudnya. Setelah yang bangkit dari kubur itu, menurut Bang Juma, Yesus atau iblis? Itu iblis. Iblis, makasih Bang Juma. Oke. Ya, itu penyesat. Sebentar. Itu penyesat. Ya, saya kasih bukan dalil Yesus, boleh? ya. Nah, tapi Bukan. jangan dari Alkitab ya. Tapi iblisnya mengaku, oh harus. Bagaimana ceritanya saya ingin saudara, bagaimana saya mau membuktikan? Dengar. Bagaimana saya ingin membuktikan uang ini palsu? Maka uang ini yang harus saya jadikan sebagai alat bukti untuk ditelaah, diteliti. Ini bukan uangnya tetangga. Lantas memberikan kesimpulan ini palsu, bukan. Tapi duit ini sendiri yang harus saya uji dan kita telaah, kita obok-obok, kita bongkar, kita teliti untuk kita tahu bahwa itulah uang palsunya. Begitu juga yang keluar dari kubur itu, jangan kau pakai kitab lain. Pakai kitab itu sendiri, karena kitab itulah yang bercerita tentang dirinya. Yesus berkata di dalam kitab saudara Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ego emi. Itu tanda-tanda penyesat itu, kata Yesus, mengaku akulah dia. Anda baca Yohanes 18 ketika sesaat penangkapan terhadap oknum yang nanti dianggap Yesus, mengaku siapa di situ? Siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Ditangkap. Kata Yesus, waspada kepada orang yang mengaku akulah dia. Ditangkap orang ini, disalib orang ini. Menurut Yesus yang mengaku akulah dia penyesat atau bukan? Penyesat. Yang ditangkap tadi ini dibunuh nggak? Dibunuh. Bangkit nggak dia keluar dari kubur? Bangkit. Berarti yang keluar dari kubur ini orang yang mengaku akulah dia kan? Ya. Kata Yesus yang mengaku akulah dia penyesat atau bukan? Penyesat. Siapa penyesat itu? Planos, pembohong, penipu. Nah sekarang Anda percaya kepada orang yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus Matius 12 nomor 38, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Dan anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Angkatan apa yang minta tanda itu? Angkatan jahat. Angkatan jahat diberikan tanda kejahatan. Pelakunya adalah si jahat. Maka pada hari ketiga tidak ada satu manusia Yahudi pun yang menunggu bangkitnya Yesus dari kematian. Tidak ada. Anda mau bukti? Lihat di dalam Lukas 24 nomor 37. Apa yang terjadi di sana?
Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Anda baca Matius 28 nomor 18. Dia menampakkan diri dan berkata kepada mereka, namun sebagian daripada mereka ragu dan tidak percaya. Lalu dia datang dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Murid-murid percaya enggak? Percaya. Nah, apa kata Yesus? Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat dan kekuatan-kekuatan sehingga dia mampu menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ketika penyesat datang, dia mengaku memakai nama siapa? Nama Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah dia, akulah dia. Berarti penyesatnya adalah Yesus Kristus. Pengikutnya disebut Kristen. Ada enggak Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang mengaku Nabi Muhammad? Aku Ahmad, aku Ahmad. Ada enggak? Enggak. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Nah, Kristen mengikuti siapa? Mengikuti oknum yang mengaku akulah dia dan mengaku Yesus Kristus. Paham? Ciri-cirinya menyesatkan banyak orang. Kristen banyak enggak? Banyak. Pengikut siapa? Kristus. Kristus yang mana? Yang keluar dari kubur. Siapa dia? Dia makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas tiang salib. Jadi yang kau sembah itu makhluk terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Elohim. Kenapa? Karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Di mana dalilnya? Ulangan 21, 22 sampai 23. Jadi Kristen itu secara data saudara, secara data nih, bukan saya menghujat, secara data adalah pengikut Kristus. Sedangkan Yesus yang asli minta muridnya agar waspada kepada Kristus. Tapi yang palsu. Paham sampai sini? Silakan. Uang saya masukkan kembali ke dompet, karena ini asli bukan palsu. Yang dimaksudkan Yesus, waspadalah kepada Mesias-Mesias palsu, adalah akan ada datang Mesias, mengaku-ngaku Mesias, setelah kematian Yesus, setelah Yesus naik ke surga. Pertanyaannya, tunggu ya. Yang dimaksudkan Yesus adalah mengaku dia sebagai Mesias, dalam artian ada seseorang nanti yang mengaku Mesias yang bisa membawa kepada keselamatan tanpa melalui Yesus. Begitu artinya ada yang mengaku bisa membawa ke surga tanpa melalui Yesus. Itu yang harus itu yang harus diwaspadai. Di mana dalilnya, Dek? Di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Justru penyesat itu memakai namaku. Lu kok dibalik? Nah. Kok dibalik? Jadi, penyesat itu memakai namaku dan mengaku bertemu aku. Kok dibalik? Kemana-mana orang itu memakai namaku, menjual namaku. Iya, maksudku kenapa dibalik? Bentar, Zuma. Dalilnya kenapa dibalik? Kenapa? Gantianlah dua. Silakan. Betul. Jadi, iya, tapi kalau Anda menyesatkan orang, gimana ceritanya? Jadi akan ada yang mengaku Mesias, yang mampu membawa pada keselamatan di luar Kristus. Itu yang dimaksudkan Yesus. Itu dia. Pertanyaannya nih. Dalilnya itu? Bentar dulu. Dalilnya di mana? Juma. Ku tanya dulu kau Juma, apakah dalil? Apakah bisakah orang masuk dalam kerajaan surga tanpa melalui Muhammad menurut Islam? Enggak bisa. Kalau sudah pada zaman Nabi Muhammad, tidak bisa. Sama Nabi Musa bisa, sama Nabi Isa bisa, sama Nabi Adam bisa, sama Nabi Abraham, Isa, Yakub bisa. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah datang, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, siapapun yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Berarti Muhammad selevel dengan Yesus, bahwa tanpa Muhammad tidak ada jalan keselamatan tanpa melalui Muhammad dalam Islam, benar kan?
Betul, setelah Nabi Muhammad. Tapi sebelum ada Nabi Muhammad, orang-orang yang kepada mereka diutus Yesus atau Nabi Isa, mereka akan selamat ketika menerima Nabi Isa sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Oke, Juma. Kalau aku tanya begini, bisakah aku katakan bahwa Muhammad adalah Mesias bagi orang Islam? Oh, nggak bisa. Nabi Muhammad bukan Mesias. Maaf. Ku ganti. Bisakah Muhammad adalah jalan satu-satunya ke surga menurut orang Islam? Betul. Setelah beliau datang, beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Zaman Yesus, wahai Bani Israel, bukan wahai seluruh manusia. Zaman Musa, ya Bani Israel, bukan ya ayuhan nas. Tapi ketika Nabi Muhammad yang diutus, ya ayuhan nas. Oke? Jadi cuma yang dimaksudkan Yesus itu, Mesias palsu itu adalah Muhammad yang mengaku tanpa Muhammad tidak ada jalan menuju surga tanpa Muhammad. Dia mengingkari Yesus, dia mengambil yang menjadi apa yang dia mengingkari yang dinyatakan Yesus itu. Jadi Muhammad lah Mesias palsu yang dimaksudkan Yesus. Oke, baik. Coba Anda tunjukkan dalil yang menjurus kepada Nabi Muhammad. Silakan. Di dalam Bible Anda. Nama Muhammad ya, jangan namanya. Jangan namanya. Karena tidak ada nama. Tidak ada. Tapi tidak ada. Jadi, oke. Sekarang Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Kepada umat Allah. Kamu di situ siapa? Pada seluruh manusia. Waspadalah terhadap penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini. Kamu di situ siapa? Kamu itu siapa? Kepada aku inilah, kepada umat Kristen, kepada seluruh manusia lah yang seharusnya. Kalau begitu Anda turun. Anda nggak cocok diskusi dengan saya. Anda penyesat. Yang dimaksud kamu di situ adalah Bani Israel, angkatan yang hidup sesama Yesus. Anda turun. Anda nggak layak di sini. Anda nggak saya izinkan menipu manusia lain. Sorry saudara, penipu tidak cocok. Lebih baik Anda itu bodoh mau menerima daripada Anda sok pintar tapi Anda tidak bisa menerima kebenaran. Saya nggak butuh orang yang mau menyesatkan manusia. Saya cukup menghargai Anda dengan saya bertanya. Kalau saya bertanya, berarti meskipun saya tahu jawabannya, itu artinya saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk melakukan pengajaran Kristen. Tapi kalau Anda melanggar kode etik dalam Bible, saya tidak setuju. Karena di situ Yesus berbicara kepada Bani Israel yang hidup seangkatan dengan dia. Orang berbicara kepada Yesus angkatan pertama, jangan kau bilang itu Yesus berbicara kepada seluruh manusia. Itu sudah menyalahi akidah, itu sudah menghancurkan logika sehat. Itu sudah membenarkan Al-Quran. Dengan sadar Anda sudah menjelaskan Al-Quran itu benar. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Anda diberi akal, tapi Anda mematikan akal Anda sendiri. Anda diperintahkan untuk cerdas, tapi Anda memperbodoh diri Anda sendiri. Perintahnya jelas. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kamu di situ Bani Israel yang seangkatan dengan Yesus. Ingat, ketika angkatan jahat, apa kata Yesus? Semua ini akan dialami, akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Ingat, Matius 23, nomor 36 dan seterusnya, sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Semua penghuni neraka yang tidak akan lolos kemudian dari neraka, keturunan ular-ular, keturunan ular beludak yang membunuh Nabi dan seterusnya ini,